Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, saya senang sekali. Jamaah juga pastinya senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Masya Allah gak kerasa ya. Sudah di penghujung tahun, tepatnya di bulan Zulhijjah. Yang dimana insya Allah banyak sekali ini amalan yang bisa kita lakukan. Insya Allah bisa membawa keberkahan. Dan insya Allah juga nanti rezekinya insya Allah jadi mudah. Masya Allah, kalau ngomongin rezeki senang biasanya orang-orang ya. Caranya gimana sih? Caranya kita pelajari pagi hari ini. Tema kita adalah Zulhijjah penuh berkah, rezeki mudah. Insya Allah, amin. Kita belajar makanya caranya ya. Kita mulai dari yang pertama. Saya mau nanya sama Ustazah Nada. Iya, ini penting gimana? nih, harus disimak nih jamaah ya Ustazah ya. Iya. Kita akan melaksanakan sholat sunnah biasanya setiap hari gitu kan. Untuk mencukupi lah amalan-amalan ibadah kita. Ya. Nah kalau sholat sunnah di bulan Zulhijjah ini, pahalanya sama nggak sih Ustazah? Masya sama sholat Allah. sunnah di bulan-bulan yang lain? Iya. Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih Mas Soni dan izin Ustadz Hilman dan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah. Allah masih kasih kita panjang umur sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah hari ini kita berada pada salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita berada di awal dari bulan Zulhijjah. Dan kalau kita membahas mengenai masalah bulan Zulhijjah, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah cantumkan dalam Al-Quran surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Masya Allah. Itu Allah cantumkan dalam Al-Quran bahwasannya Allah menciptakan 12 bulan yang bersamaan Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah SAW menjelaskan 3 bulan bergandengan. Bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan yang satunya lagi adalah bulan Rajab. Subhanallah, kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, bukan berarti hanya di bulan ini saja kita harus meningkatkan amal ibadah. Tentu di 12 bulan yang Allah berikan, 12 bulan yang Allah ciptakan, kita harus terus melakukan amal ibadah. Tapi tentu nih, ketika Allah menisbatkan bahwa bulan ini adalah bulan yang dimuliakan, ayo kita lebih-lebih lagi untuk memuliakannya. Tentu dengan meningkatkan amal-amal soleh. Di antaranya sholat-sholat sunnah. Kalau sholat fardu 5 waktu udah pastilah kita gak berani tinggal. Kalau sholat sunnah, duha yang tadinya mungkin kita bisa 2 rakaat kerjakan, niatkan kita bisa tingkatkan lagi menjadi 4 rakaat. Alhamdulillah kita bisa memulazamahkan, bisa meningkatkan lagi. Kemudian sholat qiyamul lailnya juga begitu. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah ketika kita memuliakan bulan ini, di mana bulan yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua amal-amal ibadah kita akan berlipat ganda. Yang Allah berikan pahalanya, insya Allah bukan hanya kita mendapatkan kemanfaatan di dunia, insya Allah kita akan mendapatkan kemanfaatan kelak nanti di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi jamaah sekalian, manfaatkanlah mumpung masih ada di awal dari bulan Zulhijjah. Yuk kita bersemangat, yuk kita niatkan
untuk kita bisa meningkatkan amal-amal ibadah. Di antaranya yaitu sholat-sholat sunnah. Karena kalau orang itu memiliki tabungan sholat-sholat sunnah, Masya Allah akan mendapatkan keberuntungan. Amin. Karena kelak nanti di padang mahsyar, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Pertama nih yang bakal ditanya nanti perkara adalah perkara sholat. Kalau dia punya sholatnya ini dalam keadaan yang sempurna, tidak pernah bolong, tidak pernah ditinggal, maka beruntunglah. Tapi namanya manusia pasti dalam pelaksanaan sholat ini ada ketidaksempurnaan dalam pelaksanaannya. Lalu kemudian ditanya, ini hambaku ini punya nggak sih tabungan sholat-sholat sunnah? Kalau dia memiliki tabungan sholat-sholat sunnah, insya Allah akan melengkapi sholat-sholat fardu yang dalam pelaksanaannya mungkin banyak ketidaksempurnaannya. Dan insya Allah di bulan Zulhijjah ini apabila kita meningkatkan sholat-sholat sunnah, insya Allah juga akan berlipat pahala. Ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam Jadi bishawab. makanya semangat ya jamaah yang ada di rumah ya karena Iya, baru di awal nih ya betul, Ustazah ya. Betul, pokoknya semangat terus. Semangat karena insya Allah bisa menyempurnakan sholat-sholat fardu kita ya Amin, kalau kita amin, insya Allah. lakuin. Dan seperti Ustazah Nada bilang tadinya kalau misalnya kita lakuin ini insya Allah manfaatnya bukan cuma di dunia, pastinya di akhirat. Betul, Masya Masya Allah. Allah. Terima kasih Ustazah Nada. Sama-sama Mas Wani. Kita lanjut yuk jamaah yuk udah bicara soal sholat sekarang bicara mengenai puasa. Karena aku pernah dengar gini nih Ustadz Hilman nih, puasa 9 hari di bulan Zulhijjah tuh bagus gitu ya. Ketika aku dengar, aku niatin, mau puasa gitu kan. Udah diniatin, ternyata pas dijalanin nggak bisa 9 hari. Itu gimana? Apakah tetap pahalanya sama? Apa nggak dapat pahala? Pasti dapat dong ya. Atau pahalanya seperti apa nih Ustadz Hilman? Baik, Mohon Masya penjelasannya, Allah, Ustadz. Masya Allah, Tabarakallah. Habibi, Afwan, Ustazah Nada, Mas Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Zulhijjah. Dan Masya Allah di antara amalan penting yang bisa dihadirkan ketika masuk bulan Zulhijjah adalah berpuasa. Disebutkan dalam sebuah keterangan bahwa Rasulullah SAW itu biasa menunaikan puasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian beliau juga berpuasa di tanggal 10 Asyura Muharram. Dan juga beliau biasa berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Dari sinilah kita kemudian bisa melihat bahwa begitu luar biasanya keutamaan seseorang yang berpuasa di antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dikisahkan ada satu cerita yang boleh jadi memotivasi kita. Seorang sahabat bernama Abu Yusuf Ya'qub bin Yusuf itu menceritakan tentang seseorang sahabatnya. Sahabatnya ini dikenal sebagai seseorang yang wara, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 20 tahun dia bersahabat dengan orang ini. Apa di antara kebiasaannya? Orang ini adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan juga biasa menunaikan puasa. Nah, singkat cerita, masuklah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka sahabat ini dikisahkan dia berpuasa dengan sungguh-sungguh. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil usianya. Allah mewafatkan dirinya. Maka di sebuah padang yang tandus yang begitu panas, maka dia menemukan sahabat ini wafat dalam keadaan puasa seperti itu. Kemudian hanya berdua keadaannya, maka Abu Yusuf kemudian keluar untuk mengumumkan tentang wafatnya sahabat ini. Apa yang terjadi? Abu Yusuf kaget. Ketika dia kembali menemui sahabat itu, ternyata sudah banyak orang yang melayat sahabat itu. Sudah banyak orang yang kemudian mengurusi sahabat itu. Allahu Akbar. Padahal hanya Abu Yusuf yang tahu keberadaannya. Ketika singkat cerita Abu Yusuf masuklah bertemu dengan sahabat tersebut dan kemudian menyulatkannya. Malamnya dia tertidur. Ketika dia tidur, maka Abu Yusuf kemudian bermimpi. Ternyata sahabatnya ini
dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Dia diziarahi oleh para sahabat yang lainnya. Ketika ditanya, apa keutamaan daripada sahabat ini? Sehingga diziarahi oleh baginda Rasul, bahkan oleh para sahabat yang lain. Ternyata jawabannya, sahabat ini berkata, ada dua hal yang aku lakukan. Yang pertama, hidupku selalu mengejar ridhonya Allah. Dan hidupku tidak pernah tertinggal puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Masya Allah. Masya Allah. Maka pesannya adalah, kalau mau sempurna silahkan. Di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah puasa. Kalau enggak, pilih hari-hari tertentu. Puncaknya jangan tertinggal puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Apa pahalanya? Puasa Arafah bisa menghapuskan dosa selama 2 tahun. Masya 1 tahun yang lalu, tabarakallah. 1 tahun yang akan datang. Insya Allah. Paling enggak jangan sampai tidak puasa sama sekali Iya, ya. Kalau mau betul. dapat keistimewaan bulan ini ya Ustadz ya. Betul, Masya Terima Allah. kasih Ustadz Hilman Sama-sama. untuk penjelasannya dengan kisahnya juga yang sangat menginspirasi kita. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku mau nanya sama Habib Abdullah. Boleh, Perihal siap. zikir sekarang Bib. Wow. Keistimewaannya zikir di bulan Dzulhijjah itu apa sih? Ada yang bilang katanya gini, kalau zikir di pagi hari, wah nanti rezekinya banyak banget. Apa cuma di pagi hari aja? Siang sore malamnya bagaimana? Siap, siap, siap. Mana penjelasannya Habib Abdullah? Mudah-mudahan yang nonton juga banyak rezeki semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin guruku Ustadz Hilman, Ustadz Nada, dan Bang Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin. Kalau tadi Ustazah Nada sudah menjelaskan masalah sholat dan Ustadz Hilman menjelaskan masalah puasa, maka ini luar biasa, bulan Dzulhijjah ini bulan yang terkumpul dari berbagai macam komponen ibadah. Maka kami akan menjelaskan mengenai zikir. Zikir ini adalah ibadah lintas manusia dan lintas waktu. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahkan mungkin banyak daripada penonton kita, penonton Islam itu indah, kaum hawa ataupun ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya punya masa libur ibadah. Baik dengan datang bulan dan lain sebagainya. Nah, orang yang lagi dalam keadaan libur ibadah bisa melaksanakan ibadah ini, yaitu ibadah zikir. Makanya zikir ini disebut sebagai ibadah lintas waktu dan lintas berbagai golongan. Dan juga subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan berzikirlah kalian, karena apa? Karena dengan berzikir mengingat kepada Allah akan memberikan manfaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala khususkan al-mu'minin di sini. Orang yang memiliki ikatan suci. Orang yang memiliki akidah yang jelas. Orang yang memiliki keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Dan subhanallah, kita tadi baru belajar mengenai sholat, puasa, dan saat ini zikir. Kenapa? Bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah SAW di dalam hadis menyebutkan bahwa tiada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana hari-hari di bulan Dzulhijjah. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, sampai-sampai jihad. Iya, kata Rasulullah SAW, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarja bidzalika syai'. Kalau ada seseorang dia keluar dengan hartanya, dengan dirinya, tidak kembali dengan sedikit pun, maka seperti itulah orang yang beribadah di bulan daripada bulan Dzulhijjah ini, pahalanya sama seperti orang tersebut. Orang yang menginfakkan hartanya, menginfakkan dirinya hanya di jalan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Dan subhanallah, orang yang berzikir di pagi hari sudah pasti Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rezeki baginya. Amin, Apalagi di bulan Dzulhijjah nih. Apalagi di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena berkali-kali lipat komponen ibadah yang dilaksanakan oleh para kaum muslimin dan muslimat. Sehingga menghadirkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan di antara zikir pagi yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW,
untuk menambah faedah keutamaan daripada rezeki, yaitu asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Kami berpagi hari memasuki pagi hari dan kami yakin bahwa kerajaan dunia dan akhirat hanyalah milik Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Sehingga orang yang memiliki pandangan, memiliki pemikiran bahwa seluruh kerajaan adalah milik Allah, dia akan diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan di dalam mencari rezekinya. Amin ya rabbal. Terima kasih Habib Abdullah untuk Barakallahu penjelasannya. Kebalik ngitung lagi deh kalau gitu, sapi tadi udah ya. Ngitung Kambing apa? udah. Maksudnya ngitung apa? Ini loh kurban biasa. Kurban, Sapi, kenapa? kambing, Udah. apalagi ya? Onta. Onta ya? Onta. Onta. onta? Mau onta. Bisa dapat onta di sini? Enggak sih. Tapi aku tadi niatnya cuma ngitung doang sih. Kurban mah kagak gitu ya. Aduh dosa kali ya kalau gitu ya. Ya udah nanti kita bahas. Tadi bahas deh di Samit Ya. Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan